Di sini saya akan membagikan 7 jenis doa, yaitu 7 jenis cara berkomunikasi. Pertama, pertobatan, yaitu mengakui kesalahan kepada Tuhan. Doa ini tidak pernah dilakukan oleh Yesus, karena Yesus tidak pernah berdosa. Kita sebagai orang Kristen seringkali mengaku dosa kepada Tuhan. Kita juga harus demikian kepada sesama, yaitu mengaku dosa. Mengapa? Kita bisa membalikkan perspektif. Jika ada seseorang yang melakukan kesalahan dan tidak mengakuinya kepada kita, bagaimana perasaan kita? Kita akan merasa bahwa orang tersebut tidak memiliki penyesalan atas kesalahan yang dilakukannya, tidak peduli terhadap luka yang ditimbulkannya kepada kita. Apakah kita akan menyukai orang seperti itu? Tentu tidak. Sehingga hubungan itu akan merosot dan jaraknya akan semakin jauh. Kita tidak ingin berhubungan dengan orang seperti itu. Oleh karena itu, begitu kita menyadari kesalahan yang kita buat, siapa yang kita sakiti, baik disengaja maupun tidak, kita harus mengakui kesalahan tersebut. Karena jika ada seseorang yang setiap kali menyadari kesalahannya, bahkan menyatakan kesalahannya kepada kita tanpa kita sadari. Ketika ia melakukan kesalahan dan tidak mengakuinya kepada kita, kita akan dengan mudah memaafkannya. Karena kita tahu bahwa dia tidak bermaksud melakukan kesalahan itu. Karena semua kesalahan yang disadari sebelumnya, bahkan yang menyebabkan luka lebih besar, telah diakui dan bahkan mungkin diimbangi. Tetapi kesalahan ini tidak. Apa artinya itu? Kesalahan ini tidak disadari olehnya. Dia benar-benar tidak menyadari. Sehingga kita akan berkata pada diri sendiri, biarkan saja, tidak apa-apa. Jadi mengakui kesalahan adalah metode komunikasi interpersonal yang penting. Yang kedua adalah rasa terima kasih. Seperti Tuhan Yesus dalam Alkitab juga bersyukur kepada Allah, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu. Begitu juga kita kepada orang lain. Jika seseorang telah berbuat baik untuk kita, membantu kita, maka kita harus mengungkapkan rasa terima kasih kita. Mengapa ini penting? Jika kita berpikir sebaliknya, jika ada seseorang yang tidak pernah bersyukur atas pengorbanan orang lain, misalnya, ibu sering memasak untuk keluarga, namun jika anak-anaknya tidak pernah bersyukur setelah makan, mungkin ibunya akan merasa lelah dan tidak dihargai. Mungkin dia akan berpikir, jika saya tidak memasak, apa yang akan terjadi? Maka dia mungkin akan berhenti melakukannya. Jika dia bahkan dimarahi karena masakannya tidak enak, pasti dia akan berhenti lebih cepat lagi. Tetapi jika kita bersyukur, orang yang melakukan
tindakan itu akan merasa bahawa usahanya dihargai, dan dia akan lebih termotivasi untuk terus berbuat bahkan lebih banyak. Terutama ketika orang tua kita banyak berkorban untuk kita. Sebenarnya mereka tidak memerlukan balasan dari kita. Seringkali hanya rasa terima kasih sudah cukup. Itu adalah bentuk penghargaan bagi mereka. Yang ketiga adalah memuji. Memuji adalah ketika kamu melihat seseorang melakukan hal yang baik, meskipun tidak selalu untukmu. Tetapi kamu melihatnya sebagai sesuatu yang baik, pantas untuk diapresiasi, pantas untuk dipuji. Maka kamu memujinya. Tuhan Yesus juga sering memuji Allah. Dia berkata, "Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang-orang bijak dan pandai, tetapi menyatakan kepada bayi-bayi. Ya, Bapa, demikianlah karena itulah yang kau kehendaki." Ini adalah doa pujiannya. Maka kita juga harus sering-sering memuji. Misalnya, jika anak laki-laki pergi membantu tetangga menuangkan sampah, bukan untuk rumahnya sendiri, tetapi untuk rumah tetangga. Lalu apa yang harus kamu katakan? Apakah kamu akan memarahinya? Jika kamu memarahinya, maka dia mungkin akan berkata, "Baiklah, aku tidak akan membantu orang lain menuangkan sampah lagi." Bahkan bantuan pun dipermalukan. Jika kamu memberinya penghargaan, memujinya, dan berkata padanya, "Nak, aku pikir sangat baik bahwa kamu mau membantu orang lain. Aku bangga padamu karena kamu tahu bagaimana cara membantu orang lain." Maka anak itu akan merasa, apa yang saya lakukan disetujui oleh ayah saya, didukung oleh ayah saya. Dia akan lebih termotivasi untuk melakukannya. Dan karena dia mendapat pengakuan dan ayahnya, bagaimana hubungannya dengan ayahnya, itu akan lebih dekat. Semua orang menyukai diakui yang dipuji. Mereka juga senang berada di sekitar orang yang mengakui dan memuji mereka. Hubungan akan meningkat. Itulah doa pujian. Selanjutnya, yang keempat adalah ketaatan. Tuhan Yesus juga taat kepada Bapa. Bahkan dalam Alkitab tertulis bahwa dia taat sampai mati. Bahkan mati di atas salib. Ketaatan dia kepada Bapa adalah ketaatan yang sempurna. Begitu juga dalam hubungan antar manusia, jika seseorang meminta sesuatu dari kita, pertama-tama kita harus mengevaluasi apakah permintaan itu masuk akal. Apa yang dimaksud dengan masuk akal itu berarti permintaannya tidak menyuruh kita untuk berbuat dosa. Misalnya, bukan menyuruh kita untuk berbohong, menipu, atau melakukan
kejahatan lainnya. Jika permintaan itu masuk akal dan kita memiliki kemampuan, sumber daya, dan waktu untuk melakukannya, maka kita bisa membantunya. Namun, jika kita sibuk dengan hal lain atau kita benar-benar tidak mampu melakukannya, maka kita harus jujur dengan orang tersebut. Kita bisa mengatakan, maaf, saya tidak bisa melakukannya. Mungkin karena keterbatasan kemampuan atau waktu. Jika permintaan tersebut masuk akal dan tidak ada halangan yang menghalangi kita untuk melakukannya, baik dalam hal waktu, sumber daya, atau kemampuan, maka kita harus patuh dan membantunya karena kita mencintainya. Maka kita harus taat dan membantunya. Contohnya, ketika ibu melihat anaknya sedang asyik menggunakan ponsel, lalu ibu meminta, bisakah kamu membantu ibu membeli telur? Jika anak memilih untuk tidak taat, dia pura-pura sibuk dan terus menggunakan ponselnya, maka perasaan ibu akan menjadi, mengapa saya membesarkan anak ini jika tidak berguna? Bahkan sulit untuk memintanya melakukan sesuatu yang sederhana seperti membeli telur. Dia lebih memilih menggunakan ponselnya. Namun, jika memang sedang sibuk, dia bisa langsung mengatakan kepada ibunya bahwa dia sedang sibuk. Tetapi, jika tidak ada halangan yang menghalanginya dan dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, maka dia seharusnya membantu ibunya membeli telur. Ya, karena kita mencintai keluarga kita. Ketaatan adalah ekspresi dari cinta. Yang kelima adalah pelayanan. Mari kita tinjau kembali yang sudah dibahas sebelumnya. Pertama-tama adalah pertobatan, yaitu mengakui kesalahan. Kedua adalah rasa syukur. Ketiga adalah puja. Keempat adalah ketaatan. Kelima adalah pelayanan. Fokus dari ketujuh jenis doa ini adalah dua hal. Pertama, yang penting adalah melakukan dengan segera. Artinya, semakin cepat Anda bertindak, semakin baik hasilnya. Misalnya, dalam hal rasa syukur, jika Anda memberi tahu ibu Anda bahwa ikan yang dia masak 1 tahun yang lalu enak, ibu Anda mungkin akan berkata, terima kasih, tapi saya sudah lupa apa yang saya masak 1 tahun yang lalu. Mengapa Anda baru memberitahu saya sekarang? Jika pujian Anda diberikan dengan cepat setelah Anda makan, maka efeknya akan lebih baik. Yang kedua adalah kejujuran. Ini berarti bahwa jika doa atau komunikasi kita tidak jujur, orang lain akan merasakannya. Misalnya, jika rasa syukur, pujian, atau pengakuan kesalahan kita tidak jujur, orang lain akan dengan mudahnya menyadarinya, karena orang memiliki naluri yang sensitif. Oleh karena itu, ketujuh jenis doa ini
Ketujuh cara komunikasi ini haruslah jujur dan dilakukan dengan segera. Baiklah, sekarang yang kelima adalah pelayanan. Ketaatan adalah ketika seseorang meminta anda untuk melakukan sesuatu dan anda membantunya melakukannya. Pelayanan, di sisi lain, adalah ketika seseorang tidak meminta bantuan anda, tetapi anda secara aktif melihat kebutuhan mereka dan membantu mereka. Anda bertanya kepada mereka apakah mereka memerlukan bantuan, dan jika mereka memerlukan, Anda membantu mereka. Inilah yang disebut pelayanan, melakukan sesuatu dengan inisiatif sendiri. Tuhan Yesus berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dia mengatakan bahawa tujuannya datang bukan untuk menerima pelayanan, tapi untuk melayani orang lain. Demikian juga kita harus berbuat demikian. Misalnya, ketika kita melihat rekan kerja sedang mengangkat barang yang berat, kita mendekatinya dan menawarkan bantuan. Jika mereka membutuhkan bantuan, kita membantu mereka. Bagaimana hasilnya? Hubungan kita dengan rekan kerja tersebut akan menjadi lebih baik. Jika kita melihat rekan kerja mengangkat barang yang berat dan kita tidak peduli atau tidak menawarkan bantuan, maka hubungan kita tidak akan berkembang. Oleh karena itu, pelayanan juga sangat penting. Selanjutnya adalah yang keenam, yaitu menyatakan kebutuhan. Ini adalah hal yang seringkali kurang dilakukan oleh banyak orang, terutama di kalangan masyarakat Tionghoa. Banyak orang tua Tionghoa berharap agar anak-anak mereka dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan mendapat nilai yang tinggi dalam ujian. Tetapi, seringkali mereka tidak mengungkapkan harapan tersebut secara jelas. Mereka baru mengungkapkan ketidakpuasan mereka ketika anak-anak mereka tidak mencapai harapan tersebut, sehingga anak-anak merasa tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka. Ketika kita menyatakan kebutuhan kita, penting untuk memperhatikan satu hal. Tuhan Yesus dalam Alkitab juga menyatakan kebutuhannya. Ini terjadi di Taman Getsemani. Malam sebelum dia disalibkan, dia berdoa kepada Bapanya. Ya Bapa, jika engkau mau, lepaskanlah cawan ini daripadaku. Akan tetapi, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus juga tidak ingin disalibkan, sehingga dia memohon kepada Bapanya untuk melepaskan penderitaan itu darinya. Ini adalah ekspresi dari menyatakan kebutuhannya. Namun, yang penting setelah itu adalah memiliki sikap yang benar. Tuhan Yesus mengatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya,
kita harus mempertimbangkan kehendak orang lain, bukan hanya kehendak kita sendiri. Ketika kita menyatakan kebutuhan kita, kita harus ingat bahawa kita tidak selalu mengutamakan keinginan kita sendiri, tetapi keinginan orang lain. Misalnya, dalam hubungan suami istri, jika Anda membutuhkan bantuan dari pasangan Anda, sampaikanlah secara langsung. Jangan biarkan mereka menebak-nebak. Karena tidak ada yang bisa membaca pikiran kita. Jika Anda memiliki kebutuhan, sampaikanlah secara langsung. Namun, kita harus ingat untuk memiliki sikap yang benar, seperti yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di sini. Tetapi, janganlah hanya mengikuti keinginanku, tapi ikutilah keinginanmu. Artinya, mengikuti keinginan orang lain. Mengapa? Karena kita menyatakan kebutuhan, tapi apakah orang lain bisa melakukannya? Pertama, mungkin dia tidak bisa melakukannya secara kemampuan. Kedua, mungkin dia bisa secara kemampuan, tetapi bagaimana waktu tidak mengizinkan, atau mungkin ada berbagai kesulitan lain yang tidak terlihat oleh kita. Kita sering hanya melihat satu sisi orang, tetapi tidak melihat kesulitan di baliknya. Dia mungkin memiliki beberapa kesulitan yang tidak kita ketahui. Jadi, kita dapat menyatakan kebutuhan, tetapi orang lain mungkin tidak bisa melakukannya. Sikap kita harus benar, yaitu bisa menerima bahawa orang lain tidak bisa melakukannya. Jika kita marah padanya kerana dia tidak bisa melakukannya, itu adalah kita yang merusak hubungan ini. Orang tua memiliki harapan terhadap anak-anaknya. Orang tua mengatakan kepada anak-anaknya, "Saya harap kamu bisa mendapat peringkat pertama dalam ujian, atau mendapat nilai 90 dalam ujian." Tetapi pertanyaannya, apakah setiap anak bisa mendapat nilai 90 dalam ujian? Tidak tentu. Karena bakat belajar anak tidak selalu sebagus itu. Dan kemudian, meskipun dia tahu itu adalah harapanmu padanya, jadi dia berusaha keras, tapi tidak tentu bisa mencapainya. Selain itu, ujian juga memiliki unsur keberuntungan. Mungkin kondisinya tidak baik hari ini. Mungkin sedang pilek atau diare. Atau mungkin dia tidak tidur nyenyak pada hari itu. Ada sedikit unsur keberuntungan dalam soal ujian. Atau mungkin soal ujian itu sulit. Atau mungkin dia tidak siap pada bagian tertentu dari ujian. Anak-anak karena mengetahui kebutuhanmu, maka dia akan menuju ke arah kebutuhanmu itu. Dia mencintaimu, jadi dia akan melakukannya. Kamu mengatakan kepadanya bahawa kamu berharap dia dapat lulus ujian dengan baik, mendapat nilai 90, dan dia akan berusaha mencapai tujuan itu. Tetapi jika dia tidak mencapainya, kita tidak boleh menyalahkannya. Karena jika kita marah
adanya. Karena ini, kita akan merusak hubungan orang tua dan anak kita. Jadi, memiliki sikap yang benar dalam menyatakan kebutuhan juga sangat penting. Yang ketujuh, yang saya sadari kemudian adalah mendengarkan. 6 hal sebelumnya adalah kita melakukan kita berkomunikasi. Tetapi dalam berkomunikasi, ada yang berbicara dan ada yang mendengarkan. Yang ketujuh adalah mendengarkan. Mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Arti dari mendengarkan adalah kerendahan hati. Sebenarnya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah ketika Anda bisa menerima kata-kata orang lain. Itu disebut kerendahan hati. Jika Anda tidak bisa menerima kata-kata orang lain, itu disebut tidak rendah hati. Dan tidak rendah hati akan sangat menghambat komunikasi. Sebagai contoh, jika seorang atasan selalu merasa bahwa pendapat orang lain bawahan itu tidak penting, dia pikir itu adalah pendapat orang awam, itu adalah pendapat anak kecil. Anda tidak mengerti, Anda tidak berpengalaman. Jika dia selalu seperti itu, apa yang akan terjadi dalam jangka panjang? Lama-kelamaan, jika Anda adalah bawahan, apakah Anda akan terus memberikan saran kepada atasan seperti itu? Tidak akan. Dia selalu menolak Anda. Tidak peduli apapun pendapat yang Anda ajukan. Dia selalu mengatakan, ini adalah pendapat orang awam. Ini adalah pendapat anak kecil. Lama-kelamaan, bawahan tidak akan lagi memberikan masukan. Jika tidak memberikan masukan, apa yang akan terjadi? Tidak bicara. Tidak bicara adalah yang paling serius. Mengapa? Karena tanpa bicara, hubungan ini akan menjadi tanpa komunikasi. Ini adalah yang paling serius. Ini adalah cara tercepat merusak hubungan. Karena komunikasi terputus sama sekali. Jadi, kita harus rendah hati. Artinya, bisa mendengarkan bukan berarti apa yang orang lain katakan kita akan lakukan. Tetapi berarti kita harus bisa mendengar, kita harus memikirkan dengan cermat apakah itu masuk akal, apakah itu benar. Jika itu benar, kita harus memperbaiki. Jika itu salah, kita tidak menerimanya. Itu juga baik. Tetapi kita harus bisa menerima kata-kata orang lain dan memikirkannya. Itulah yang disebut rendah hati. Itu adalah mendengarkan. Waktu itu saya menyadari, wow, ini adalah jawaban untuk semua masalah hubungan antar pribadi. Jawaban ini sederhana dan indah. Saat itu saya ingin berbagi dan menyebarkan kepada orang lain. Tetapi jika orang bertanya kepada saya, apakah kamu bisa melakukannya sendiri? Jujur saja, saat itu saya tidak bisa melakukannya. Orang akan bertanya, jika kamu bahkan tidak bisa melakukannya, mengapa kamu memberi tahu saya tentang hal ini? Saya juga tahu, tapi saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak bisa merendahkan diri. Saya tidak bisa mengaku kesalahan.
Saya tidak bisa bersyukur. Saya tidak bisa menyatakan kebutuhan saya. Saya tidak bisa melayani. Saya malas. Saya tidak mau patuh. Apa yang harus dilakukan? Jadi, saya memutuskan untuk berlatih terlebih dahulu. Saya akan berlatih dan kemudian saya akan berbagi dengan orang lain. Pada awalnya, saya ingin mencari saudara-saudara gereja untuk berlatih bersama saya. Tetapi pada saat itu, sudah terlalu malam. Jadi saya memutuskan untuk berlatih sendiri dengan Tuhan terlebih dahulu. Kemudian saya membayangkan keluarga, teman-teman, saudara-saudara saya berdiri di hadapan saya, dan saya berhati dengan membayangkan mereka. Jadi pada saat itu, saya menuliskan 6 jenis doa yang ingin saya sampaikan kepada Tuhan: mengakui kesalahan, bersyukur, memuji, patuh, melayani, menyatakan kebutuhan. Saya menuliskan hal-hal yang ingin saya akui, yang ingin saya syukuri, yang ingin saya puji, yang ingin saya sampaikan kebutuhan, yang ingin saya layani, dan yang ingin saya patuhi terhadap orang tua saya, keluarga saya, teman-teman saya dengan sangat serius. Setelah menuliskannya, saya mulai berlatih dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan lebih mudah. Saya mulai dengan berdoa dalam hati, tidak bicara. Hanya berdoa dalam hati. Kemudian saya membuka suara. Karena membuka suara lebih sulit, saya melakukan doa dalam hati terlebih dahulu. Setiap jenis doa dilakukan sebanyak 6 kali. Kemudian saya membuka suara dan melakukan lagi sebanyak 6 kali. Selanjutnya, saya membayangkan bahwa di depan saya berdiri ayah, ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-laki saya. Saya membayangkan mereka berdiri di depan saya dalam hati. Kemudian saya berdoa dalam hati. Kemudian membuka suara. Jadi juga saya melakukannya sebanyak 6 kali. Totalnya, saya melakukan doa ini sebanyak 24 kali. Keajaiban terjadi. Ada pintu yang terbuka di tengah-tengah dada saya. Ada aliran hangat yang mengalir dari dada saya ke seluruh tubuh saya. Jadi saya menyebut pintu ini sebagai pintu cinta. Saat itu saya melihat ke dada saya. Saya tidak melihat apapun yang terbuka, tetapi saya tahu bahwa sesuatu telah terbuka. Saya bisa merasakan aliran hangat itu. Meskipun itu tidak terlihat, tapi pengalaman itu sangat menggetarkan. Mengapa? Karena saya menyadari bahwa, saya bisa mencintai orang. Sebelumnya, saya memiliki hati untuk mencintai, tetapi saya tidak memiliki kemampuan untuk mencintai. Seperti saat saya masih di perguruan tinggi, saya pernah berjanji dengan seorang teman. Pada saat itu, kami sangat peduli dengan pendidikan anak-anak. Kami telah sepakat
bahwa jika salah satu dari kami berhasil dan mendapatkan cukup banyak uang di masa depan, kami akan berhenti bekerja bersama dan akan fokus pada pendidikan anak-anak di daerah terpencil. Tetapi, sebenarnya apa yang saya pikirkan saat itu? Pikiran sebenarnya saya adalah, jika saya bisa mendapatkan banyak uang, sukses, maka saya akan membayar orang lain untuk mengajar. Mengapa? Karena saya tahu saya tidak memiliki kemampuan. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mencintai. Saya tidak bisa berinteraksi dengan anak-anak. Saya tidak bisa mengajari mereka. Tetapi, setelah pintu cinta terbuka, saya menyadari bahwa saya memiliki kemampuan untuk mencintai. Saat saya masih di SMP dan SMA, saya menyadari masalah ini. Dan saya juga menyadari bahwa ini adalah masalah yang sangat serius. Karena saya tahu bahwa untuk berhasil, saya harus mampu berinteraksi dengan orang lain. Tetapi saya menyadari bahwa saya memiliki hambatan dalam hubungan antar pribadi. Saya tidak bisa berinteraksi dengan orang.